Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel yang dahsyat ini, channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan lebih baik setiap harinya. Kali ini saya ingin mengupas ada 3 kejadian penting yang menurut saya ini adalah kebangkitan profesi manajemen SDM di Indonesia. Yang pertama adalah baru saja kemarin saya menghadiri wisuda dari program Diploma 3 Prodi Manajemen SDM dari Politeknik Ketenagakerjaan. Saya merasa terenyuh karena saya ikut membidangi berdirinya Polteknaker ini, dan memang awalnya kita sudah membangun 3 prodi di sana. Ada keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prodi yang pertama. Prodi yang kedua itu adalah, mereka menamakannya agak nyentrik ya, relasi industri. Tapi kalau kita di keseharian kita di perusahaan itu adalah hubungan industrial ya. Dan yang ketiga adalah manajemen SDM. Dan kemarin itu adalah wisuda anak-anak kita, adik-adik kita yang lulus program Diploma 3 dengan gelar AMD. Dan saya rasa ini adalah yang pertama di Indonesia bagaimana suatu pendidikan formal yang menyiapkan anak-anak bangsa ini siap untuk masuk dalam profesi manajemen SDM. Dan menurut saya ini suatu ide yang cemerlang. Dulu yang mendirikan adalah Bapak Hanif Dhakiri, saya masih ingat sekali. Dan beliau sangat getol untuk bisa mendirikan Polteknaker ini. Dan sekarang sudah terlahir puluhan anak-anak kita yang sudah disiapkan untuk masuk dalam profesi manajemen SDM di Indonesia. Saya sendiri harus mengaku ya bahwa saya sendiri berbackground teknologi industri pertanian. Dan saya menggeluti HR ini sejak awal ya, profesi saya sebagai manajemen training di perusahaan multinasional sampai sekarang ini. Dan saya memang belajar trial and error, belajar sendiri ya dari para senior, belajar dari bagaimana kita melaksanakan assignment di perusahaan, diberikan project ini, project itu dan sebagainya sampai saat ini. Nah, saya merasa senang dan bangga karena adik-adik kita inilah yang sejak awal disiapkan untuk masuk dalam profesi manajemen SDM ini. Dan semakin tahun, semakin hari, pasti akan semakin banyak yang akan diluluskan dari Polteknaker ini. Dan saya yakin Indonesia akan semakin cepat menjadi negara maju, karena mereka lah yang akan menciptakan, mereka yang akan mengelola, mengembangkan SDM di negeri kita tercinta ini. Itu adalah fenomena pertama. Fenomena kedua adalah terbitnya, ini saya bacakan ya supaya lebih clear, Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 115 tahun 2022. Ditandatanganin di bawah itu oleh Ibu Ida Fauziah tanggal 18 Agustus tahun 2022. Tentang apa itu? Tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi SK dari pemerintah ini sudah lama ditunggu oleh masyarakat profesi MSDM di Indonesia dan juga para pemangku kepentingan yang berkaitan sama pengembangan SDM ini. Dan coba, ini adalah fenomena kedua bagaimana kebangkitan profesi HR di Indonesia itu adalah terjadi sekarang. Dan ini harus bisa memberikan dampak yang eksponensial dan kita harus gerakkan secara akseleratif. Saya coba akan bacakan ya yang saya fahami ya. Kebetulan saya terlibat dalam penyusunan ini dan kami terutama dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten pada saat itu diminta oleh Direktur Stankom dari Kemnaker untuk menyelenggarakan di 25 kota secara serentak di seluruh Indonesia untuk melakukan FGD ya, Focus Group Discussion, untuk meminta pendapat tentang kesiapan mereka dalam menerima SK wajib sertifikasi ini. Dan itu dilaksanakan sangat sukses, dengan sangat baik ya, diberikan report ya, di summarize kepada Kemnaker dan itu sangat baik sehingga bisa terbit SK ini salah satunya itu. Dan saya juga mengikuti proses diseminasi di Jogja waktu itu ya.
dan diikuti oleh hampir 1.000 lebih ya para praktisi HR di seluruh Indonesia. Dan diseminasi itulah melibatkan dari Biro Hukum, dari para praktisi HR untuk sekali lagi cek and recheck ya, apakah pemberlakuan wajib sertifikasi ini kita sudah siap. Karena pada tahun 2019 yang lalu, waktu itu masih Pak Hanif Dakiri sudah mengeluarkan surat edaran ya nomor 5 tahun 2019 yang waktu itu juga sudah memberikan waktu 2 tahun kepada kita semua untuk bersiap untuk diberlakukannya wajib sertifikasi bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia ini. Dan saatnya sekarang, tanggal 18 Agustus sudah ditandatangani Bu Ida Fauziah dan ini sudah berlaku. Dan mari kita ini ya kupas ya supaya kita bisa tahu maknanya. Baik, saya akan coba langsung kepada poin-poin yang terkait ya dengan hal ini. Yang poin ke-1 di sini disampaikan memberlakukan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia ya, salah satu yang sudah kita sebut. Dan yang kedua adalah apa tujuannya? Yang pertama tujuannya adalah memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten bidang manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. Jadi itu 3 tujuan utama dikeluarkannya SK Menaker ini. Lalu apa saja yang kemudian wajib ya untuk sertifikasi? Bidang apa saja yang tercakup? Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Saya pikir ini bidang yang tidak akan bisa dilepaskan ya dari para praktisi HR di Indonesia. Yang kedua adalah manajemen kinerja. Apalagi yang ini ya, ini sangat penting untuk membuktikan ya bahwa kita ini sebagai business partner yang dapat diandalkan di perusahaan ya, untuk menjaga, mengelola, mereview kinerja, ya, manajemen kinerja dan melibatkan kinerja individu semua karyawan di perusahaan. Yang ketiga adalah peningkatan produktivitas. Ini adalah teman-teman yang tentunya biasa terekspos di industrial engineering di perusahaan atau mungkin bagian yang lain yang memang sangat dibutuhkan untuk bagaimana menjamin ya produktivitas perusahaan ini terus meningkat, dan ini juga wajib bersertifikasi. Yang keempat adalah hubungan industrial. Wah, kalau ini harus ini ya. Jadi teman-teman yang bergerak di hubungan industrial ini akan sangat menentukan ya iklim organisasi, hubungan baik kita dengan serikat pekerja, dengan karyawan, pekerja dan sebagainya. Serta bagaimana penerapan norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan sangat penting. Dan posisi hubungan industrial ini dengan diwajibkan sertifikat menurut saya sangat tepat ya. Karena banyak sekali resiko yang bisa ditimbulkan ya, kalau kita salah mengambil langkah. Oleh karena itu profesi siapapun yang bergerak di hubungan industrial ini wajib ya bersertifikasi. Yang kelima adalah sistem remunerasi. Ini juga sangat penting, praktisi HR harus menguasai bidang ini. Dan yang keenam adalah pengelolaan talenta. Ini juga sangat penting juga. Baik, mari kita dorong lagi ke yang berikutnya. Disebutkan di sini bahwa pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diperuntukkan bagi tenaga kerja yang menduduki jabatan yang setara dengan kualifikasi paling rendah jenjang 4 kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Teman-teman sobat kompetensi, kalau Anda membaca Perpres nomor 8 tahun 2012, itu adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Di sana ada 9 jenjang dan di sana ada jenjang 1 sampai jenjang 9. Dan untuk kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang MSDM itu mengambil jenjang 3 sampai 7 ya. Nah, jenjang 4 yang dimaksud dalam SK Menaker ini adalah level supervisor, setara dengan level supervisor. Sehingga teman-teman sobat kompetensi yang level supervisor ke atas itu wajib bersertifikasi ini. Kemudian yang berikutnya pemberlakuan wajib yang dimaksud dalam diktum di atas diperuntukkan bagi tenaga kerja pada perusahaan menengah dan perusahaan besar. Nah, ini yang barangkali harus dipahami kalau melihat definisi ya daripada perusahaan menengah dan besar itu apa. Coba kita lihat di sini, kita lihat dari 2 variabel ya.
aset dan omset ya. Perusahaan kecil itu asetnya kurang lebih 200 juta ya. Kalau perusahaan menengah itu antara 500 juta sampai 10 miliar. Dan kalau perusahaan besar itu lebih dari 15 miliar asetnya ya, nilai asetnya. Kalau omset dari perusahaan kecil itu biasanya antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Perusahaan menengah itu 2,5 M sampai 50 miliar. Kalau perusahaan besar biasanya 2 kalinya. Jadi kembali ke ketentuan ini berarti kalau kita merefer ke definisi ini bagi perusahaan yang asetnya 500 juta ya sampai 10 M tadi berarti masuk ke menengah. Omsetnya 2,5 sampai 50 M itu menengah. Berarti itulah wajib sertifikasi ini bagi para praktisi manajemen SDM di sana. Apalagi yang perusahaan besar tadi ya, yang asetnya di atas 15 M, omsetnya 2 kali dari 50 M. Ya, jadi sekitar 100 M. Itu adalah perusahaan besar. Baik, nah sekarang kita coba gali lagi yang ke-6 di sini. Jumlah tenaga kerja kompeten bidang manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Jadi tidak ada ketentuan minimal berapa dan sebagainya, tapi perusahaan akan memutuskan sendiri kira-kira berapa minimalnya. Karena ini sebetulnya lebih ke bagaimana kita membangun kesadaran bersama ya, bahwa siapapun yang menjabat posisi-posisi manajemen sumber daya manusia itu harus kompeten di bidangnya dan itu diwujudkan dalam bentuk sertifikat kompetensi. Baik, nah berikutnya yang ke-7 nih. Tenaga kerja kompeten sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-6 dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sertifikat kompetensi kerja itu adalah yang diberikan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Dan biasanya LSP ini akan mengikuti skema sertifikasi yang juga sudah dilisensi oleh BNSP. Sekarang sudah tersedia ada 16 ya skema sertifikasi dari mulai staff SDM sampai General Manager SDM. Nah, silakan nanti dilihat akses ke LSP, klik bagian skema sertifikasi, nanti Sobat Kompetensi bisa melihat detailnya seperti apa. Ada 16 skema di sana ya yang sudah dilisensi oleh BNSP. Baik, yang berikutnya ini saya lanjutkan yang ke-8, pemantauan dan evaluasi pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi bidang manajemen sumber daya manusia dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan bersama dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Jadi berarti Menteri Ketenagakerjaan dengan Ketua BNSP. Itulah yang pihak yang akan melakukan pemantauan dan evaluasi. Berikutnya yang ke-9 nih kita bacakan ya. Pada saat keputusan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat kompetensi kerja bidang manajemen sumber daya manusia yang telah dimiliki oleh tenaga kerja dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi kerja tersebut. Jadi bagi sobat kompetensi yang sekarang sudah memiliki sertifikat kompetensi profesi manajemen SDM masih terus berlaku. Tentunya itu ada berlakunya ya, biasanya kalau 3 tahun maksimal ya, harus diperbaharui lagi. Jadi pada waktu nanti sudah expired harus diperbaharui lagi. Nah, itulah sobat kompetensi. Jadi ini adalah SK Menaker yang sudah dituangkan dan sudah diterbitkan di tanggal 18 Agustus yang lalu ya. Sehingga ini sudah berlaku. Dan kepada semua praktisi HR di seluruh Indonesia, mari kita kompetenkan diri kita. Buktikan dengan sertifikat kompetensi, dan kalau kita sudah kompeten maka ayo kompetenkan anak buah kita ya kan. Kalau kita sudah mengkompetenkan anak buah kita, ayo dong ajak para pencaker ya, mahasiswa-siswa yang di luar perusahaan untuk bisa berlatih di perusahaan supaya kompeten juga. Karena semua warga bangsa ini ya, elemen bangsa harus kompeten untuk menuju puncak bonus demografi tahun 2030. Sobat kompetensi, yang ketiga ini. Yang ketiga, baru saja kemarin saya menghadiri IHCA yang ke-8 ya. Indonesia Human Capital Award yang ke-8. Dan di sana banyak bertebaran para bintang-bintang HR ya. Dari berbagai perusahaan menengah kecil, perbankan, BUMN dan sebagainya, swasta ya.
Dan di situ saya ingin mengingatkan bahwa saya merasakan getarannya bahwa ini sudah ke-8 diadakan. Dan sehingga oleh karena itu ini ajang di mana para HR practitioner bisa menunjukkan prestasinya, menorehkan prestasi-prestasi yang wow di tempat kerja. Dan ini bisa kemudian dilakukan penjurian, dilakukan evaluasi sampai diberikan penghargaan. Jadi 3 kejadian itulah yang ingin saya katakan sekali lagi, itu adalah kebangkitan profesi HR di Indonesia. Maka dari itu kita harus kompeten. Pada saat kita sudah memilih profesi, kita pastikan tanggung jawab kita pribadi harus memastikan kita kompeten di bidang itu. Itu dulu teman-teman, Sobat Kompetensi, sesi saya untuk hari ini. Dan saksikan sesi-sesi berikutnya. Mohon dukungan dari Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.